Al-mar'u yatagayyar fi salas. Orang akan berubah kalau dapat 3 perkara. Orang akan bertingkah kalau dapat 3 perkara. Yang pertama kata beliau, orang akan berubah al-qurbu minal muluk kalau dekat dengan kekuasaan. Kalau dekat dengan pejabat, kalau dekat dengan kapolda, kalau dekat dengan presiden, kalau dekat dengan gubernur, kalau dekat dengan wali kota, berubah style dan gayanya. Dan ini yang berbicara Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang Maha Pengasih yang tidak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Apapun yang kita lakukan dalam hidup yang singkat ini, berjamaah maupun bersendirian, tersembunyi apapun terang-terangan, Allah tahu. Semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara gelap gulita, hujan pula hari, Allah tahu ngapain semut itu. Daun yang jatuh dari pokok rantingnya, Allah tahu kapan jatuhnya. Mudah-mudahan kita yang hadir Jumat kali ini adalah orang-orang yang jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran, dekat kepada kebajikan dan kebaikan. Salawat beriring salam, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan setiap Jumat di mimbar ini kepada junjungan kita. Beliau pedoman hidup kita, idola kita, referensi rujukan kita dalam kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor. Pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah. Pembawa risalah, beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Beliau ajarkan kepada kita berjiran, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Itu semua tuan-tuan sidang jamaah Jumat bukan karena jabatan beliau tinggi, bukan karena harta beliau banyak, tapi karena akhlak beliau yang mulia. Benar kata Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahkan beliau menyampaikan dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan para pemimpin kita dari RT sampai presiden betul ikut jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jemaah sekalian di khutbah yang singkat kurang lebih 15 menit ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sering para khatib Jumat mengatakan takwa adalah intisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah takwa. Minimal takwa itu pada Jumat kali ini di masjid ini tidak tidur ketika mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan kita dan mengingatkan saya. Apa kata beliau? Al-mar'u yatagayyar fi salas. Orang akan berubah kalau dapat 3 perkara. Orang akan bertingkah kalau dapat 3 perkara. Yang pertama kata beliau,
Orang akan merubah al-qurbu minal muluk kalau dekat dengan kekuasaan. Kalau dekat dengan pejabat, kalau dekat dengan kapolda, kalau dekat dengan presiden, kalau dekat dengan gubernur, kalau dekat dengan wali kota, berubah style dan gayanya. Dan ini yang berbicara Ali bin Abi Thalib. Ketika dapat proyek, jalannya mendongak dia. Nggak ada uang, dia menurun jalannya. Itulah orang perubahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang akan berubah, kata beliau, wal wilayat, ketika diberi kekuasaan. Dulu sebelum dapat kekuasaan, rajin ke masjid di sop yang pertama. Dulu ketika belum dapat kekuasaan, sayang kepada istri dan anak-anak mertuanya. Dulu sebelum ada kekuasaan, rajin bersosial dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi ketika kekuasaan datang, subuh pun menghilang. Bermain bukan lagi dengan istrinya, tapi dengan para janda yang tidak kita tahu dari mana arahnya. Dan ini realita, kenyataan. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib terjadi hari ini di negara kita, Indonesia ini. Orang akan berubah kalau diberi kekuasaan, diberi jabatan, pangkat, kedudukan. Dia lupa diri, lupa daratan. Yang ketiga, orang akan berubah, kata beliau, wal ghina min ba'dil faqri. Ketika diberikan kekayaan mendadak padahal sebelumnya miskin, papa. Sebelumnya hidupnya biasa saja, pas-pasan. Hanya karena dapat mertua kaya, dia berubah menjadi sombong dan angkuh. Hanya karena dapat jabatan, pangkat, kedudukan, dia menjadi ongeh, seakan-akan dunia milik dia. Dan ini yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Tapi dilanjutkan oleh beliau, faman lam yataghayyar fi hazihi. Siapa yang tidak berubah ketika dekat dengan kekuasaan, dia tetap low profile. Ketika diberi kekuasaan, dia tetap bersosial, mencintai anak istrinya. Ketika dia kaya mendadak, dia tetap berbagi santun dengan sesama. Apa kata beliau? Fahuwa zu aklin. Itulah orang yang akalnya waras. Itulah orang yang akalnya benar. Wa khuluqin mustaqim. Dan itulah akhlak yang lurus. Tapi realita kenyataan hari ini apa yang kita lihat? Jabatan, pangkat, kedudukan, harta yang kita miliki bisa merubah kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berdoa. Di kota Pekanbaru ini, semua para pemimpin pejabat, apapun pangkat kedudukan, harta yang kita miliki semuanya titipan dari Allah. Ingat, Rasulullah menyampaikan, hadisnya sahih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya juga mengingatkan diri saya sebagai dosen. Apa kata Rasul? Irhamu salasatan minan nas. Kasihi 3 golongan manusia. Dan manusia itu ada di Indonesia. Dan manusia itu ada di kota Pekanbaru hari ini. Siapa yang mesti dikasihani? Yang pertama, azizan zallat. Seorang pemimpin pejabat jatuh hina. Hina karena ditangkap KPK. Hina karena short time dengan janda di hotel. Hina karena melakukan dosa dan maksiat. Hina karena karirnya hancur karena perbuatannya. Dan ini yang disampaikan baginda Nabi. Yang kedua, siapa yang mesti kita kasihani? Jangan dibully orang seperti ini. Ajak mereka kembali kepada Allah. Sadarkan dia. Yang kita miliki hari ini, masanya ada limit, ada batasnya. 5 tahun, 10 tahun, 2 periode. Setelah itu jadi manusia biasa. Ingatkan beliau-beliau ini. Yang kedua, siapa yang mesti kita kasih, kata Rasulullah? Donian kodif takara. Orang kaya jatuh bangkrut. Betapa banyak hari ini orang kaya jatuh bangkrut. Bangkrut karena seorang wanita. Bangkrut karena dia hura-hura dan foya-foya. Bangkrut karena dosa maksiat yang dia lakukan. Bangkrut. Semuanya karena ulahnya sendiri. Yang terakhir, siapa yang mesti kita kasihin ini, tuan-tuan, sidang jemaah Jumat yang berbahagia? Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, yang mesti kita kasihi di akhir zaman ini adalah al-faqih yul'abu bihil juhal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bi taqwallah faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala aidan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian di khutbah yang kedua, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum, dan sesungguhnya kata Allah, satu hari kita hidup di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Apa maksudnya Ustadz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat nanti tuan-tuan, itu sama dengan 125 tahun kita hidup di kota Pekanbaru ini. Apa maksudnya Ustadz Oren? 1,5 jam kita hidup di akhirat nanti, itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di bumi Allah ini. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Beliau bersabda, "Amaru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Umur umatku, kata beliau, di antara 60 sampai 70 tahun. Artinya, kita hidup cuma 1,5 jam. 1,5 jam pendek, bukan panjang. 1,5 jam sebentar, bukan lama. Makanya, tuan-tuan, lakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Hidup ini semuanya pasti ada kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan? May yazra' yahsud. Siapa yang menanam pasti memanen. Siapa yang menanam pasti menuai. Mudah-mudahan yang hadir pada Jumat kali ini adalah orang-orang yang istiqomah untuk mempertahankan akidah dan keimanannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idil Islam wal muslimin warfa' rayatal haqqi wad din. Ya Allah, di Jumat kali ini ya Allah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka yang belum Engkau beri hidayah. Beri petunjuk kepada mereka yang belum Engkau beri petunjuk. Ya Allah, tegur mereka dengan caramu. Ya Allah, selamatkan bangsa kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lihatkan ya Allah, tampakkan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami yang benar, itulah benar, dan istiqomahkan, kuatkan kami dalam kebenaran. Warinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan dan berikan kekuatan kepada kami agar menjauhkan kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.